Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, atau lebih dikenal sebagai Bunda Maria oleh non-muslim, ternyata memiliki hubungan erat dengan Islam. Sebuah lukisan yang memperlihatkan Bunda Maria dan Yesus mengungkapkan hal itu. Jika dilihat lebih teliti lagi, ternyata kerudung yang dipakai Maria memperlihatkan sebuah kalimat yang tak asing bagi umat Islam. Namun pidato pengikut Yesus mengabaikan sebuah fakta yang ada pada lukisan Bunda Maria dan Yesus. Maria merupakan salah satu dari 4 wanita yang paling mulia, 3 lainnya adalah Asia, istri Firaun, Siti Hadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Fatimah Az-Zahra, yang tak lain adalah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai perempuan mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin kesucian Maryam. Hal ini diabadikan dalam firman-Nya. Hai, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 42. Jika kita menelusuri silsilah Maryam, berasal dari keluarga Imran, yaitu keluarga yang memang banyak melahirkan keturunan Nabi. Maryam juga adalah keluarga pilihan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di zamannya. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 33. Tidak hanya itu, Maria namanya disebutkan sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, tersebar di berbagai ayat. Maryam adalah sosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu beliau dipilih menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dalam berbagai ayat, Maryam sering dipuja dan diingat. Dan ingatlah Maryam, putri Imran, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Al-Quran, Surah At-Tahrim, ayat 12. Jalan Allah menunjukkan kemuliaan Maria dengan membersihkan namanya dari tuduhan palsu kaumnya. Maryam dibela lewat anaknya yang masih bayi saat itu. Maryam dituduh berzinah, padahal ia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Pembelaannya dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Maryam menunjuk pada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Al-Quran, Surah Maryam, ayat 29-31. Sejak zaman dahulu, Maryam telah dikenal sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menyerukan agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep penyembahan yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tergambar jelas dalam kalimat tahlil, tercermin dengan kuat dalam lukisan-lukisan yang menggambarkan Maria atau Bunda Maria. Salah satu lukisan yang terkenal adalah The Virgin and the Child yang kini dipamerkan di Museum Louvre, Perancis. Lukisan ini diciptakan oleh Ugolino Diner sekitar tahun 1315 hingga 1320 Masehi, juga dikenal dengan sebutan Madonna. Kata Madonna sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti Tuan Putri. Lukisan ini juga muncul dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, di mana Hanum dan Marion Latimer mengunjungi sebuah museum yang menampilkan lukisan Bunda Maria dan Yesus kecil. Dalam lukisan tersebut, seorang wanita tampak menggendong seorang bayi atau balita yang menghadap ke arah wanita tersebut. Sementara tatapan wanita itu sendiri terarah ke depan. Wanita itu mengenakan kerudung dengan kombinasi warna-warna yang berbeda, terutama pada bagian yang berwarna putih. Setelah penelitian yang dilakukan oleh institut yang ada di Yesus, terungkap bahwa di lukisan tersebut terdapat tulisan Arab Saudi Kufik. Ternyata, tulisan tersebut adalah lafaz La ilaha illallah. Seorang ahli tulisan Arab Kufik yang juga merupakan seorang peneliti peradaban Islam abad pertengahan menjelaskan hasil penemuannya. Daerah Timur Tengah terkenal dengan seni budayanya serta pengetahuan yang berkembang pesat pada masa perdagangan kain. Lukisan permadani dan barang-barang lain seringkali dihiasi dengan tulisan tahlil. Ketika orang Eropa bertransaksi dengan orang-orang dari Timur Tengah, mereka terpapar pada seni dan budaya Islam, termasuk seni kaligrafi.
Salah satu contoh tulisan yang banyak ditiru oleh orang-orang Eropa adalah The Kufi, yang merupakan gaya tulisan kaligrafi Arab. Gaya tulisan ini juga dikenal sebagai Kufi, termasuk salah satu yang tertua dalam kaligrafi Arab dan dianggap sebagai asal mula dari berbagai gaya kaligrafi Arab lainnya. Sejarah mencatat bahwa Kufi pertama kali muncul di Kufa, Irak, sebelum menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Awalnya, kaligrafi Kufi dikembangkan oleh Ibnu Muqlah, seorang ahli kaligrafi Arab pada masa awal, dengan menggunakan gaya tulisan yang kaku dan formal. Namun, seiring berjalannya waktu, gaya kaligrafi ini mulai diperindah dengan penambahan ornamen oleh para kaligrafi Arab. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti tulisan tahlil yang terdapat pada kerudung Maria. Penelitian ini membuktikan keberadaannya. Beberapa penulis seperti Franco Ciardini dalam tulisannya, European Islam, yang diterbitkan pada tahun 2001, dan Rosamond Matt dalam bukunya, Bazar Tauzea, Islamic Racesen Italianar, membahas hal ini. Adanya tulisan, La ilaha illallah, pada kerudung Maria menunjukkan bahwa Maryam dan putranya, yang mereka kenal sebagai Yesus, telah lama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih, putra Maryam, telah kafir, karena Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Mereka mengajarkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana diajarkan kepada umat Muslim dan Bani Israel. Mereka mempersembahkan Nabi Isa alaihissalam dan Maria sebagai dewa-dewa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut pertanggungjawaban dari Nabi Isa alaihissalam karena sikap umatnya, padahal beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Percakapan antara putra Maryam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti yang jelas. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak layak bagi saya untuk mengatakan apa yang bukan hak saya. Jika saya pernah mengatakannya, tentu engkau mengetahui hal itu. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diri saya, tetapi saya tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri engkau. Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 116. Di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Kemampuannya untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan berbicara sejak bayi adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah tercatat dengan jelas dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku telah memberikan nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, sehingga kamu dapat berbicara dengan manusia sejak dalam buayan, dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kamu menulis hikmah Taurat dan Injil, dan ingatlah ketika kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang menyerupai burung dengan seizinku, lalu kamu meniupinya, maka bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan ibunya dan orang yang berpenyakit sopat dengan seizinku. Dan ingatlah ketika kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 110. Sahabat beriman, satu demi satu bukti telah menegaskan bahwa sepanjang masa, cara Allah selalu sama, yaitu menyeru untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kali ini, bukti-bukti tersebut sekali lagi memonfirmasi kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.